Salam Kukar Pintar. Bersama saya Siti Khotijah. Pelajaran IPA bab 5 zat aditif dan adiktif. Pertemuan ketiga submateri zat adiktif. Sumber belajar kita adalah buku IPA kelas 8 revisi 2017. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis zat adiktif, menjelaskan dampak penggunaan zat aditif bagi kesehatan, membuat model tentang bahaya rokok bagi kesehatan. Kita awali pembelajaran kita. Perhatikan gambar-gambar berikut. Tahukah kalian gambar-gambar tersebut? Ya, yang pertama adalah rokok, yang kedua teh dan kopi, yang ketiga daun ganja, dan yang keempat obat-obatan. Baik, kita masuk pada materi pengertian zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang jika dipakai dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis, di mana dibagi menjadi 3. Yang pertama, narkotika, yang kedua, psikotropika, dan yang ketiga, zat psikoaktif lainnya. Anak-anak, kita akan membahas jenis-jenis zat adiktif. Yang pertama, narkotika. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah maupun sintetis dapat menimbulkan penurunan kesadaran, halusinasi, dan di mana narkotika terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama, berbahaya dan berpotensi menyebabkan ketergantungan. Contoh, heroin, kokain, putau, dan ganja. Golongan narkotika kedua, berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan pilihan terakhir dalam pengobatan. Contoh, morfin, petidin, dan metadon. Jenis narkotika golongan ketiga berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Contoh, kodein. Jenis zat aditif kedua, psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat sehingga menimbulkan reaksi halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan kecanduan pada pemakainya. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Psikotropika golongan pertama, berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan, tidak digunakan sebagai obat. Contoh, MDMA atau ekstasi, LAD, dan STP. Psikotropika golongan kedua berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan, sangat terbatas dan digunakan sebagai obat. Contoh, Ritalin, metilfenidat, dan amfetamin. Psikotropika golongan ketiga berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan digunakan sebagai obat. Contoh, pentobarbital dan flunitrazepam. Psikotropika golongan keempat berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat digunakan sebagai obat tidur. Contoh, diazepam, barbital, klorazepam, dan nitrazepam. Zat aditif ketiga, zat psikoaktif lainnya. Zat psikoaktif lainnya adalah zat atau obat yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat. Jika dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan tubuh. Contoh, alkohol, nikotin, dan kafein.
Dampak zat aditif bagi manusia adalah yang pertama, seperti gangguan daya ingat, mudah lupa. Yang kedua, gangguan perasaan. Yang ketiga, kemampuan otak untuk menerima, memilah dan mengolah informasi, artinya tidak bisa berpikir secara rasional. Yang keempat, gangguan persepsi dapat menimbulkan ilusi dan halusinasi. Yang kelima, gangguan motivasi, artinya malas belajar dan bekerja dengan akibat prestasi menurun. Baik anak-anak, mari kita membahas bahaya zat aditif rokok. Perhatikan video bahaya rokok bagi kesehatan tubuh berikut ini. Jadi, praktikum kali ini kita akan praktikum mengenai dampak zat aditif terhadap kesehatan, terutama rokok terhadap apa? Kalau rokok dampak apa? Pada paru-paru. Nah, ya. Bahannya ada rokok dan selang. Terus ada botol, terus ada plastisin. Ya, plastisin ini bisa diganti pakai lem. Bisa diganti pakai lem kalau nggak ada plastisin. Terus ada kapas. Nah, ini nanti botol digunakan sebagai pengganti penghisapnya. Nanti pertama botol ini akan diisi air sampai penuh, tapi lubangnya ditutup dulu biar nggak bocor. Diisi air. Hah? Terus si selang yang rokoknya kan dipasang di selang, di filternya agak dipasang agak dalam, ya. Terus dipasang di lubang yang ada ditutup botolnya. Terus biar kencang dan nggak ada udara yang masuk. Kan ini nanti buat nyedot rokoknya. Kalau bocor kan nggak bisa kesedot rokoknya. Ditutup pakai plastisin. Biar rapat. Rokoknya dinyalakan. Nah, lihat kan rokoknya bisa tetap nyala. Kan rokok bisa nyala kalau itu tetap dihisap. Ini bisa nyala karena ada kerja dari penghisap yang dari air yang ini rokoknya separuh ya sekitarannya. Udah ada noda segini di kapasnya. Ini selang sama kapas tuh diibaratkan paru-paru kalian. Berhenti ngerokok ya. Ini satu batang aja kayak gini. Gimana kalian kalau sehari ngerokok 2 bungkus? Setelah menyaksikan video tadi, perhatikan pertanyaan berikut. Oke, kerjakan berdasarkan video tadi. Sudah selesai anak-anak? Mari kita bahas bersama. Yang pertama, bagaimana perubahan warna yang terjadi pada selang dan kain penyaring yang semula berwarna putih? Betul sekali, berwarna kecoklatan. Ingat anak-anak, pada video tadi selang diumpamakan tenggorokan kita dan kain penyaring diumpamakan paru-paru manusia. Oke, kita lanjut pada soal kedua. Botol di atas dimisalkan sebagai paru-paru orang perokok. Kira-kira apa yang terjadi pada tenggorokan dan alveolus? Ya, betul. Pada tenggorokan menyebabkan iritasi dan peradangan. Sedangkan pada alveolus akan terjadi kerusakan yang mengakibatkan kemampuan melebar dan berkontraksi berkurang.
Pertanyaan ketiga, bagaimana dampak kesehatan bagi perokok aktif dan perokok pasif? Ya, dampaknya bagi perokok aktif dan pasif adalah satu, akan menimbulkan asma. Yang kedua, infeksi paru-paru. Yang ketiga, kanker mulut. Yang keempat, kanker tenggorokan. Yang kelima, kanker paru-paru. Keenam, serangan jantung. Ketujuh, stroke. Dan yang terakhir, impoten. Baik anak-anak, pada kali ini kita telah mempelajari tentang pengertian zat aditif, jenis-jenis zat aditif, dan dampak zat aditif bagi kesehatan tubuh. Selanjutnya, tugas kalian di rumah membuat mind mapping tentang zat adiktif. Sampai di sini pembelajaran kita, mudah-mudahan dapat dipahami dan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya di Kukar Pintar Channel Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.